أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله البديع الهادي إلا بيان محيا الراشدي أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في الصدر العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita telah memasuki puasa yang ke-28. Alhamdulillah, ini pertanda kita sudah ingin meninggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa istiqomah. Begitu selesai Ramadan, kita tidak menghilangkan kebiasaan di bulan Ramadan. Kita terus istiqomah beribadah sebagaimana kita rajin beribadah di saat bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari sama-sama kita diahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana di hari tidak lagi berguna harta kita Bapak Ibu sekalian, anak, keluarga, istri, tetangga, sahabat, semua itu tidak akan dapat menolong kita kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini alhamdulillah sepertinya kita kehadiran tamu. Kalau saya lihat ada Bapak Kapolsek Pak ya? Apa Pak Kapolres? Jadi alhamdulillah banyak tamu subuh hari ini. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Jamaahnya semakin bertambah apa berkurang Pak? Bertambah. Alhamdulillah. Kalau bertambah berarti bertambah soleh dan solehah. Jadi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, kita di bulan Ramadan ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara, kita masih diberikan untuk bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang diberikan umurnya panjang, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, ada yang 100 tahun Pak? Belum. Mudah-mudahan. Jadi ternyata ketika kita bertambah usianya Bapak Ibu sekalian, itu merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita Bapak Ibu sekalian
setiap tahun bertambah usianya, ternyata Allah itu sedang menguji kita, siapa di antara hambanya, siapa yang di antara umat manusia ini lebih bagus amal ibadahnya ataukah sebaliknya. Kalau kata orang ada yang mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian menjadinya ini menjadi seperti apa. Jadi ketika kita bertambah usia, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berbangga diri atas bertambahnya usia. Apalagi kalau sudah 70 tahun merayakan hari raya ulang tahun. Mengundang banyak orang, kalau tasyakuran niatnya untuk ibadah, alhamdulillah, untuk saling mendoakan. Namun kalau kita ini semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ternyata ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Umurnya panjang tapi sia-sia, apa pendek bermanfaat? Cuma 2 Pak pilihannya, tidak boleh 3. Pilih pendek bermanfaat apa panjang sia-sia? Panjang bermanfaat, alhamdulillah. Apa buktinya? Inilah buktinya Bapak yang hadir di sini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun masih dimanfaatkan nikmat tersebut untuk ibadah. Jadi makna syukur di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat nikmat kesehatan, alhamdulillah. Dapat anak banyak, alhamdulillah. Dapat mobil baru, rumah baru, alhamdulillah. Bukan cuma hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi harus dibuktikan rasa syukur tersebut. Bagaimana bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukur ini artinya Pak, tampakkan. Kalau kufur ini artinya tutupkan. Jadi kalau kita bersyukur sama Allah, tampakkanlah syukur tersebut, nikmat tersebut, agar Allah senang kepada kita. Sebuah contoh, kalau Bapak diberikan baju baru sama temannya untuk dipakai hari raya Idul Fitri besok, kira-kira senang apa tidak Pak? Senang. Ibu diberikan mukena baru, senang? Senang. Rumah baru? Senang sekali. Ya kan? Ketika ada teman kita Bapak Ibu sekalian memberikan baju baru kepada kita, niatnya adalah supaya ketika hari raya Idul Fitri kita memakai baju baru, dan niatnya supaya kita saling berbagi kebahagiaan. Kalau baju barunya tidak Bapak tampakkan di hadapan orang yang memberi, kira-kira yang memberi curiga apa tidak Pak? Curiga? Curiga. Kenapa curiga? Takut dijual lagi. Nikmat baju yang diberikan kita pakai di saat hari raya Idul Fitri, dilihat sama yang memberi, otomatis yang memberi akan merasa senang terhadap baju yang diberikan, ternyata kita pakai untuk ibadah. Namun kalau kita diberikan baju baru, diberikan nikmat baju baru sama teman kita, Bapak Ibu sekalian, kalau bajunya hanya disimpan, orang yang memberikan pun akan curiga, wah jangan-jangan bajunya dijual lagi. Betul nggak Bu? Betul. Kalau kita pakai baju yang diberi, tahun ini diberi 1, kita pakai bajunya dan dilihat sama yang memberi, senang yang memberi, insya Allah tahun depan dikasih lagi.
Tapi kalau tidak kita pakai, kita simpan, curiga yang memberikan jangan-jangan dijual lagi baju barunya. Kira-kira tahun depan mau ngasih lagi nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Kenapa? Karena dikasih tidak pernah dipakai. Sama nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kepada kita, kalau tidak kita tampakkan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, kata Allah, akan nikmat yang diberikan, insya Allah akan ditambah. Kalau baju baru yang kita pakai ini kita tampakkan kepada orang yang memberi, insya Allah tahun depan ditambah lagi bajunya. Ini perumpamaan yang sederhana. Bapak Ibu diberikan nikmat rezeki. Apa buktinya Bapak Ibu diberikan nikmat rezeki, nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah masjid kita ini terasa sejuk. Jamaah berbondong-bondong memberikan sebagian hartanya untuk beli kipas angin, untuk membelikan AC, sajadah yang empuk, suasana yang nyaman. Saking nyamannya Bapak Ibu sekalian, kena kipas angin, kena AC, syahdu udaranya, lama-lama matanya terpejam. Begitu melihat ustadznya di depan, Masya Allah, 5 detik kemudian tertidur. Ini bukti nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta yang diberikan kita sumbangkan untuk pembangunan masjid. Punya nikmat kesehatan, tunjukkan sama Allah, ya Allah, saya diberikan nikmat kesehatan olehmu, saya tampakkan nikmat sehat ini. Kalau saya sehat, saya berangkat ke masjid sholat berjamaah. Allah senang kalau hambanya diberikan nikmat kesehatan dipakai untuk ibadah. Oh, ternyata Bapak A diberikan nikmat kesehatan, rajin ke masjid, berarti perlu ditambah usianya. Yang 50 ditambah jadi 70, yang 70 ditambah jadi 100, yang 100 ditambah 150. Kalau ada yang 150 nanti lapor saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau punya nikmat yang diberikan Allah, tampakkan agar Allah itu semakin sayang, Allah semakin cinta, dan Allah pun akan menambah nikmat tersebut. Di sini tarawihnya berapa Pak? Oh ya, 83, 22 apa 44? 22, 3. Iya. Kalau seandainya Bapak Ibu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, kira-kira kalau sholatnya kebetulan ada yang 23, ada yang 11, pilih mana Pak? 11. Kalau ada sholatnya 22, 44, pilih mana? Pilih imam yang bacaannya cepat apa yang lambat? Mau surah yang dibaca, surah yang panjang apa yang pendek? Kalau bisa kulhu dari pertama sampai akhir. Jadi ketika kita pun diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, kalau ada imam yang bacaannya panjang, dinikmatin Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan Masjid At-Taqwa ini imamnya dari luar Jogja. Kebetulan Qori internasional. Nah, Qori internasional ini kalau ngimamin Pak pakai iramanya syahdu. Bisa jadi takbirnya pun 1 menit Pak. Nah, begitu takbir Allahu Akbar,
Kira-kira Pak di belakang imam batin nggak Pak? Batin. Ibu yang di belakang batin? Batin. Batinnya apa Bu? Suwi imamnya, ya kan? Baru takbir saja, begitu dengar 1 menit takbirnya sudah mengeluh di dalam hati. Wah, ini imamnya ini lama ini. Kalau yang paling belakang, ibu-ibunya paling belakang kabur duluan pulang, pindah cari masjid yang cepat. Ada yang gitu Bu? Ada. Baca Al-Fatihahnya panjang pakai irama. Sudah gitu mau surah pendek Bapak Ibu sekalian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tambah batin Pak belakang imam, tambah batin. Ibu pun di belakang udah wah, hatinya udah nggak khusyuk. Ini ngapa Bapak takmir ini mengundang imam yang bacaannya panjang? Salah Pak takmirnya ngundang imam yang bacaannya panjang. Akhirnya apa? Sholat kita tidak khusyuk Pak. Kepikiran surah Yasin 83 ayat. Syukur-syukur kalau dibagi 11 rakaat tarawih sama witir. Kalau dibagi 2 rakaat, lamanya mau berapa lama Pak? Akhirnya apa? Ketika kita ibadah pengennya cepat, ibadah kalau bisa tarawihnya jam 8 sudah selesai pulang, kemudian tidur. Ternyata niat dalam hati, wah ternyata takmirnya 10 terakhir Ramadan ini ngundang imamnya bacaannya panjang. Akhirnya delok lah, sesok aku pindah ke masjid sebelah. Mana sini masjid sebelah Pak? Mana Pak? Niat pindah ke masjid terdekat yang bacaannya cepat, kemudian cepat pulangnya. Ternyata kalau Ustadz ini Pak Bu, itu manajemennya ada. Yang satu terkoneksi dengan yang satunya. Masjid At-Taqwa mengundang Ustadz ini, besok pun masjid sebelah ikut-ikutan mengundang Ustadz yang sama. Niat hati kita pengen cari imam yang bacaannya cepat, pindahlah kita ke masjid sebelah. Ternyata masjid sebelah pun ngundang imam yang malam ini di sini, pindah ke masjid sebelah juga. Ketemu lagi. Kira-kira kalau ibu melihat ustadznya jalan aja batin nggak Bu? Batin. Bu telok kui ustadz kui maneh mesti suwe ki imamnya. Ya kan? Akhirnya apa? Ketika imam pun merasakan jamaahnya tidak khusyuk dalam melakukan ibadah, maka disinilah imam pun jadi kepikiran, wah ternyata jamaah masjid banyak yang tidak suka kalau sholatnya lama. Jadi imam ini mau nggak mau bacaannya pun dipercepat Pak. Nah, Al-Fatihahnya 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Amin. Bapak di belakang, wah mantep imamnya. Ibu yang di belakang jos. Di mana-mana kalau ustadz itu Pak ngimamin bacaannya cepat itu jadi idola. Betul nggak Bu? Betul. Wis kuwi imami ustadz cepet ke Bali turu. Jadi gara-gara kepikiran sama jamaah yang tidak suka sholatnya lama, bacaannya panjang, imamnya pun menjadi tidak khusyuk dalam ibadah. Saking tidak khusyuknya Pak, mau baca surah pendek pun lupa apa yang mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa Pak imamnya.
Bapak yang di belakang bingung, inna a'toina, inna anzalna, apa inna yang lain? Nah, jadi yang di belakang imam bapaknya tidak berani nyambung inna yang mana. Imamnya sudah tidak khusyuk lagi, sudah kepikiran, terbayang-bayang dengan omongan jamaah. Diulangin lagi yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa ibu. Kalau ibu tahu, tapi kalau bapak tidak berani menyambungnya. Diulangin yang ketiga kalinya, disaut sama anak-anak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Ini ustadznya ini inna. Nah, anak kecil nyaut di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sholatnya Pak? Selesai, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara kita ini dikasih kesempatan untuk beribadah, namun kita selalu memilih ibadah yang paling cepat, rakaat yang paling sedikit. Kalaulah seandainya diperintahkan sholat sunat duha minimal 2 rakaat, paling banyak tidak terbatas, pilih mana ibu? 2. Sholat tahajud minimal 2 rakaat, banyak tidak terbatas, pilih mana Pak? 2. Sedekah 2.000, 5.000, 10.000? 2.000. Tahun depan ditambah 2.500. Punya nikmat rezeki, punya nikmat kesehatan, tampakkan sama Allah, Allah akan senang. Punya rezeki harta, punya rezeki uang, begitu kotak infak lewat, masukkan Bapak Ibu sekalian kalau ada rezekinya. Kenapa? Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Ketika Allah senang kepada kita, oh hamba saya, ibu-ibu jamaah at-taqwa senang memasukkan uangnya ke kotak infak, besok THR-nya double. Amin Bu ya. Jadi kalau kita menampakkan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan senang, Allah pun akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Meskipun Pak, senyum itu adalah sedekah. Kalau ada kotak infak lewat, tidak bawa uang, jangan disenyumin. Masukkanlah sedikit uang atau rezeki yang kita punya, mudah-mudahan itu menjadi amal bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen cepat masuk surga, Bapak pengen masuk surga? Ibu mau? Sekarang? Bapak mau sekarang? Ya, minta sama Allah, ya Allah masukkan surga sekarang. Itu urusannya Allah. Jadi kalau kita pengen masuk ke surga Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi golongan yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi kalau kita senang berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah kalau pepatah Jawa mengatakan milih dondong opo salah, milih duku cilik-cilik. Pilih numpak andong, apa numpak becak, apa pilih melaku timi-timi. Silahkan Bapak Ibu di dalam kehidupan ini memilih mau caranya masuk ke surganya cepat, sedang, lambat, silahkan pilih. Kalau mau cepat Bapak naik andong, kalau mau yang sedang-sedang saja silahkan naik becak, kalau mau lambat silahkan jalan kaki. Kalau mau lambat sedikitkan ibadahnya, kalau mau yang sedang-sedang laksanakan perintah wajib, kalau mau kita menjadi orang yang naik andong maka perbanyaklah amal ibadah wajib, ibadah sunnah dan lain-lain sebagainya. Ketika kita sudah banyak ibadah yang kita lakukan dan Allah pun ridho terhadap apa yang kita lakukan, disitulah kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita Bapak Ibu sekalian semua akan menemukan yang namanya kematian. Bisa jadi Bapak Ibu duluan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yang terakhir. Atau sebaliknya, saya yang terakhir, Bapak Ibu tetap duluan. Jangan Ibu, saya masih muda. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah awal silaturahmi kita. Kebetulan saya orang Medan Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ngomong bahasa Jawa rada sedikit kaku, harap dimaklumi. Kalau ada tata bahasa atau kosakata yang tidak tepat, mohonlah dimaafkan. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terlunasi semua utang-utang yang ada di dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, aminnya banter Pak ya. Amin. Karena apa Pak? Hutang piutang itu wajib dibayar. Urusan kita dengan manusia, bahkan ketika kita meninggal dunia, ahli waris yang bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan cepat terlunasi hutang piutangnya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.